Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 pantangan yang jangan sampai kamu lakukan ketika mantan sedang mesra-mesranya dengan orang ketiga, jika masih berharap mantan kembali kepadamu. Ya, kita sudah sering membahas tentang tema mantan direbut oleh orang ketiga karena faktor sihir, ya, ilmu pelet, sihir perpisahan, dan seterusnya. Tetapi bagaimana dengan mantan yang memang berpaling kepada orang ketiga karena faktor jatuh cinta secara alamiah, ya, tertarik secara alamiah, lazimnya laki-laki kepada perempuan dan sebaliknya, ya. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, yang belum subscribe, jangan lupa untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi, ya, agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini, ya. Jadi tidak ketinggalan. Karena saya amati banyak yang ketinggalan. Ya, pagi saya upload video dengan tema ini, malamnya malah ditanyakan. Ya, juga jangan lupa untuk melihat ke playlist kita. Nanti saya buat playlistnya tiap bulan, ya, Desember, Januari, dan seterusnya. Jadi bisa melihat daftar video-video terbaru di playlist, ya, agar tidak ketinggalan tema-tema terbaru yang akan kita bahas. Nah, mantan jatuh cinta secara alamiah kepada orang ketiga. Kenapa bisa jatuh cinta? Banyak faktor. Orang bisa jatuh cinta karena faktor mengalami kejenuhan dengan pasangannya terdahulu dengan kita. Ya, mungkin terlalu lama pacaran, tidak menikah-menikah, tidak dilamar-lamar, akhirnya jenuh dan kemudian berpaling kepada yang lainnya yang mungkin lebih berani untuk melamar, ya, atau karena faktor merasa tidak puas, ya. Tidak puas itu bisa karena faktor ketidakpuasan, faktor ekonomi, pasangan suami istri dengan suaminya kok uang belanjanya segitu-segitu saja, bahkan kadang-kadang kurang, ya, bahkan kadang-kadang tidak diberikan jika situasi keuangan sedang sulit, kan. Ada istri yang bisa nerimo kondisi suaminya yang sedang susah, tetapi ada juga yang suaminya sedang susah, bukannya dibantu untuk bangkit, malah ditambah persoalannya dengan mengajak berpisah. Ya, kenapa? Karena ternyata dia sudah punya seseorang yang baru, yang mungkin menurut dia akan bisa mendatangkan kebahagiaan ekonomis, ya, akan membuat dia bisa hidup mewah, berlimpah harta, dan seterusnya, ya, dan faktor-faktor lainnya. Mungkin dulu kita ini adalah seseorang yang sangat berharga bagi dia, ya, tetapi kan memang manusiawi. Manusia itu mudah bosannya. Seperti sering saya ilustrasikan, pengen punya mobil sampai ke mimpi-mimpi. Tiap hari gambarnya dilihat, dikagumi, tetapi begitu sudah berhasil dibeli,
ya 3-4 bulan masih dicuci setiap hari. Tetapi lambat laun bosan juga. Bahkan kadang-kadang 6 bulan tidak pernah dicuci, tidak pernah dibersihkan, dan seterusnya. Jadi memang karakter manusia itu umumnya cepat bosan. Nah, ketika mantan nih sedang mesra-mesranya dengan orang ketiga, pokoknya di Instagramnya setiap hari yang ditampilkan foto-foto bersama orang ketiga, sedang piknik ke sana kemari, sedang makan di tempat-tempat yang mahal, dan seterusnya. Maka ada 3 pantangan yang jangan sampai Anda lakukan, karena ketika Anda lakukan, itu justru akan memperbesar kebenciannya kepada kita. Ya, jadi yang pertama, jangan marah. Orang marah ya melihat kemesraan pasangannya atau mantan pasangannya ini. Ketika dia marah, maka yang terjadi adalah kemarahan juga, karena dia merasa dia bebas untuk memilih jalan hidupnya, sehingga ketika kita menyikapi dengan kemarahan, maka dia pun akan merespon dengan kemarahan dan kebencian. Jadi double. Ya. Bagaimana caranya agar tidak marah? Ya jangan dilihat. Jadi kesalahan mendasar kita tahulah dia sedang mesra-mesranya. Mungkin beberapa postingan sudah kita lihat, tapi kita penasaran terus, pengen tahu terus, pengen lihat terus. Hasilnya kita jadi sedih, jadi marah. Yang terjadi akhirnya kita marah-marah. Kita marah-marah kepada dia, bukan kemudian membuat dia menjadi aduh, kok menyesal ya melakukan berpaling begitu, kan tidak. Malah dia akan punya ribuan argumentasi ya untuk mengatakan bahwa yang dia lakukan itu adalah yang terbaik untuk hidupnya. Kemudian yang kedua ya, jangan mendekat. Jadi kalau hari sedang hujan, ya jangan keluar rumah dululah. Berteduh dulu agar tidak kehujanan. Pernah berenang ya, tapi bukan di kolam renang, di sungai. Saya masih kecil itu kan anak desa ya, anak kampung ya. Anak desa seperti saya ini, itu belajar berenangnya tidak di kolam renang, belajar berenangnya langsung di sungai. Ya, jadi sama orang tua saya, sama ayah saya, itu kalau belajar berenang itu langsung dicemplung ke dalam sungai. Cuma dikasih tahu aja, ya jangan mendekat ke arah sana. Kenapa? Di sana ada pusaran, nanti tidak kuat, kamu masih kecil. Tapi kan namanya anak-anak ya, tambah tidak boleh, tambah mendekat. Wah itu, begitu masuk ke pusaran itu, aduh, ya air ketelen semua, kelabakan itu ya. Alhamdulillah. Tidak apa-apa bisa keluar, tetapi saya betul-betul tidak mau lagi itu kalau berenang mendekat ke tempat-tempat yang tidak diperbolehkan oleh orang tua saya, karena pusaran, dan pusarannya itu terus bergerak kan begitu ya, apalagi kalau sedang debit airnya besar ya. Nah jadi kalau tidak mau masuk ke pusaran, ya jangan mendekat. Kalau angin sedang kencang, sedang badai itu, kalau tidak mau kena badai, jangan mendekat ke arah angin ya. Jadi kalau kita lagi naik sepeda motor atau naik mobil ya, khususnya naik sepeda motor itu, itu bisa kita amati itu, arah pergerakan angin yang kencang itu, di mana wilayah yang cukup gelap. Nah, lebih baik kita menghindar ya, mencari jalan yang lebih terang agar terhindar dari badai. Nah, jadi kalau
mereka sedang mesra-mesranya, maka jangan mendekat. Karena ketika kita mendekat, ya, kita berusaha masuk ke dalam kehidupan mereka, kebahagiaan mereka, malah kita yang diusir, ya, dan kita yang akan dibilang sebagai pengganggu kebahagiaan mereka. Dan hasil dari mendekat kita itu tidak ada yang produktif, ya, yang ada cuman perdebatan, pertengkaran, otot-ototan, dan seterusnya. Tadi capek loh ya, ngotot terus itu. Ngotot tahu ya, ngotot itu kalau ngomong itu otot lehernya sampai keluar, itu capek. Nah, jangan mendekat. Kemudian yang ketiga, jangan mengumbar kesedihan. Nah, ini yang paling sering nih. Ketika mantannya sedang mesra-mesranya dengan orang ketiga, dia curhat ke seluruh dunia melalui media sosialnya agar mantan tersentuh. Apa mantan tersentuh? Jawabannya tidak. Malah dia tertawa bahagia melihat kesedihan dan penderitaan kita. Ya. Nah, jadi ya, kalau masih berharap dia kembali, kita harus bisa menahan diri, bisa bersabar, menunjukkan kebesaran hati kita, menunjukkan akhlak yang mulia, ya, dan tentu menunjukkan sikap siap untuk memaafkan ketika dia memang mengalami kendala, gagal, dan pengen kembali. Ya, jadi ketika kita mengumbar kesedihan, itu kan kita mempermalukan diri kita sendiri kan, ya. Kalau kita mengumbar kesedihan dan mantan kembali, enggak apa-apa. Tetapi kan kita mengumbar kesedihan, dia tidak kembali, malah cuman mentertawakan kita. Maka diam itu jauh lebih bijaksana dalam keadaan yang demikian. Nah, jadi ya, mantan sekarang menampilkan kemesraan. Itu kan seakan-akan dia tidak punya rasa malu lagi. Semua orang tahu, misal dia masih punya pasangan, ya, masih ada Anda, tetapi kok dia menampilkan kemesraan bersama orang lain. Ya, seharusnya kan dia malu ya, karena orang akan bertanya-tanya, loh, bagaimana dengan pasangannya yang kemarin? Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Anda? Kok tiba-tiba menampilkan seseorang yang baru? Ya, nah, jadi biarlah dia menampilkan apapun yang dia inginkan, dan kita tetap istiqomah menjaga kehormatan kita dan tetap memiliki rasa malu, agar jangan sampai persoalan kita itu diketahui orang, ya, karena tidak ada untungnya sebuah persoalan itu diketahui orang, ya. Bukan kemudian mendapatkan solusi, malah kita yang akan ditertawakan oleh banyak orang, ya. Karena itu di dalam sebuah hadis ya, kita diingatkan terus agar selalu memiliki rasa malu, ya. Jadi di dalam hadis dijelaskan, al-haya'u syu'batun minal iman. Malu merupakan bagian dari keimanan, ya. Nah, karena itu kita malu ya kalau kemudian harus bertengkar diketahui oleh banyak orang dengan mantan. Kita juga malu misal melihat perilaku mantan, maka kita tidak melakukan hal yang sama. Semoga ya di dalam perjalanannya kedewasaan bersikap, akhlak yang terpuji yang kita tunjukkan
itu bisa menyadarkan mantan betapa dia harus mulai memahami bertambahnya usia itu tidak hanya membuat orang menjadi lebih tua, tetapi bertambahnya usia harus membuat orang menjadi lebih bijaksana, bisa menjadi teladan dan contoh bagi yang muda-muda. Ya, semoga kesabaran Anda itu akan berbuah manis, ya. Jadi biarkan dulu mantan dengan kegiatannya, Anda beraktivitaslah, berkegiatanlah, kembalilah ke dunia Anda yang bekerja, kembali bekerja dengan fokus, mulai menabung, yang kuliah kembali ke perkuliahannya agar pendidikannya bisa beres, ya. Karena pendidikan itu adalah modal yang besar, ya, untuk meraih masa depan yang sukses. Saat Anda sukses, semua orang tentu pengen jadi pendamping hidup Anda. Ya. Jadi, dan jangan lupa untuk berdoa. Karena apapun mantan pada saat ini, keajaiban bisa terjadi. Semesra apapun dia dengan orang ketiga, dia bisa berbalik kapan saja kepada Anda dengan kekuatan doa yang Anda panjatkan setiap hari. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.